Selamat siang Miss Elisa, kami dari kelompok objek dalam penginderaan jauh ingin mempresentasikan mengenai objek beserta interaksinya dengan energi. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya Andrew Samuel, kemudian Saya Graciela Dinda Jotam. Saya Kanela Tupang. Saya Stefani Lovely Sirait. dan mari kita mulai presentasi kami dari pengertian terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita masuk ke objek dalam penginderaan jauh dan interaksi dengan energi. Yang pertama-tama kita masuk ke pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah teknologi untuk mendapatkan informasi tentang suatu objek tanpa melakukan kontak langsung. Penginderaan jauh meliputi beberapa bagian. Yang pertama ada atmosfer, yaitu udara dan gas yang menyelubungi bumi. Yang kedua ada biosfer. Biosfer adalah semua makhluk hidup termasuk vegetasi dan hewan. Yang ketiga ada litosfer, permukaan bumi seperti tanah, bebatuan, dan pegunungan. Dan yang terakhir ada hidrosfer atau perairan seperti laut, sungai, dan danau. Lalu selanjutnya yaitu variasi pancaran energi dalam penginderaan jauh. Yang pertama yaitu variasi spektral. Perbedaan panjang gelombang yang dipantulkan oleh objek, contohnya seperti vegetasi yang memantulkan banyak gelombang inframerah dekat. Yang kedua yaitu variasi spasial. Perbedaan bentuk, ukuran, dan tekstur yang membedakan suatu objek dengan lainnya. Contohnya yaitu pemukiman dan hutan yang memiliki tekstur yang berbeda pada citra. Yang ketiga yaitu temporal, perubahan pantulan energi karena waktu atau musim. Contohnya yaitu sawah terlihat berbeda antara musim tanam dan juga musim panen. Yang keempat yaitu variasi polarisasi. Variasi polarisasi adalah perbedaan pantulan berdasarkan arah polarisasi gelombang elektromagnetik. Siapa selanjutnya? Oke, kita lanjut ke daya pantul rendah, di mana di sini energi memantulkan dengan daya pantul yang rendah. Daya pantul rendah memiliki beberapa contoh, yaitu air lahar dingin dan hutan lebat menyerap lebih banyak energi dan membuat itu tampak gelap. Yang kedua ada sungai atau danau tampak lebih gelap dibandingkan area pertanian. Lalu habis itu kita ada contoh dalam geografi dan aplikasinya. Yang pertama itu ada pemantauan vegetasi, yaitu penggunaan citra inframerah untuk melihat kesehatan tanaman. Lalu ada juga pemetaan penggunaan lahan yang membedakan daerah perkotaan, hutan, dan lahan pertanian berdasarkan pola pantulan energi. Lalu yang ketiga yaitu mitigasi bencana, di mana kita menganalisis banjir, kebakaran hutan, atau letusan gunung berapi melalui perubahan rona pada citra satelit. Lalu yang terakhir ada studi iklim dan atmosfer, yaitu menganalisis pola awan dan polusi udara menggunakan sensor spektral tertentu. Oke guys, jadi di sini kita bisa lihat kasus di mana kita bisa lihat di sini ada proses di mana penginderaan jauh sedang berlangsung. Jadi di sini kita bisa lihat ada pohon. Pohon ini merupakan objek. Di sini juga ada tanah yang merupakan objek. Nah, pohon itu termasuk ke dalam biosfer yang terdapat di objek dalam penginderaan jauh, sedangkan tanah itu termasuk ke dalam litosfernya. Jadi gimana sih prosesnya dari penyerapan energi pada objek sehingga dapat ditransmisikan dalam penginderaan jauh? Di sini kita bisa lihat bahwa matahari akan memberikan radiasi ilmiah kepada pohon yang kemudian akan dipantulkan ke satelit. Nah, di sini terjadi interaksi energi dari pohon, dari matahari kemudian ke pohon baru ke satelit. Kemudian dari situ satelit akan mentransmisikan sinyalnya ke penerima data sebelum kemudian dipantulkan lagi dan diberikan lagi sinyalnya ke satelit yang akan menerima data untuk dimasukkan ke dalam peta penginderaan jauhnya. Hal yang sama juga terjadi pada target yang lain, yaitu tanah atau dapat kita sebut dengan litosfer. Nah, setelah kita lihat mulai dari apa itu objek penginderaan jauh, kemudian variasi pancaran energi dalam penginderaan jauh,
Setelah itu juga bagaimana objek berinteraksi dengan energi serta contoh dalam geografi dan aplikasinya. Kita dapat menyimpulkan bahwa penginderaan jauh merupakan suatu cara bagi manusia untuk mendapatkan informasi tentang suatu objek melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam penginderaan jauh ini terlibat objek yang biasa berupa atmosfer, litosfer, biosfer, dan juga hidrosfer. Objek-objek tadi akan berinteraksi dengan energi dengan empat variasi energi. Yang pertama itu ada variasi spektral, kemudian ada variasi temporal, variasi spasial, dan variasi polarisasi. Kemudian daripada itu juga setiap objek akan berinteraksi dengan energi dan menghasilkan daya pantul yang berbeda. Biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu daya pantul tinggi dan daya pantul rendah. Setelah itu juga objek dalam penginderaan jauh dapat menjadi suatu cara untuk memantau vegetasi, kemudian untuk pemetaan penggunaan lahan, mitigasi bencana, serta studi iklim dan atmosfer. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan maaf jika materi kami kurang lengkap, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Dadah.